Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Nutrisi Ternak Ruminansia dengan tema pencernaan zat makanan di pasca rumen. Kalau kita bicara secara umum bahwa pencernaan pasca rumen itu sama dengan hewan monogastrik. Hanya ada beberapa catatan. Zat makanan yang akan dicerna merupakan bahan yang telah mengalami proses fermentasi sehingga sebagian telah mengalami perombakan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Residu zat makanan yang tidak sempurna berfermentasi. Hal ini terbantu untuk dicerna lebih mudah. Sebagian protein yang tersedia untuk dicerna merupakan sel tunggal, yaitu protein mikroba, sehingga enzim pencerna protein yang berperan di usus halus merupakan enzim nukleotidase. Terjadi penyerapan produk fermentasi yaitu volatile fatty acid dan amonia yang tidak terserap di rumen. Penyerapannya kurang efektif di lambung dan usus halus. Penyerapan menjadi efektif kembali pada saat di usus besar. Tetapi durasi waktu tinggalnya singkat, sehingga kesempatannya untuk diserap menjadi berkurang. Kalau kita bicara tentang pencernaan di abomasum itu adalah lambung sejati yang fungsinya sama dengan lambung non-ruminansia. Pencernaan protein merupakan proses dominan di abomasum. Protein yang dicerna sebagian besar adalah protein mikroba. Proporsi protein mikroba akan berkurang pada ternak yang diberi tinggi pakan konsentrat. Di dalam abomasum itu akan mensekresikan cairan lambung yang terdiri dari air, asam lambung atau asam klorida atau HCl, dan pepsinogen. Cairan lambung secara terus-menerus diproduksi sampai suasana asam dalam lambung mencapai pH 2, sehingga terjadi mekanisme penghambatan sekresi secara otomatis. Total produksi cairan lambung selama 24 jam pada domba 5-6 liter dan pada sapi 30-35 liter. Kondisi pH sebesar 2 diperlukan sebagai syarat berfungsi dan bekerjanya enzim pepsin dalam mencerna protein, di mana pepsinogen akan merangsang pengeluaran enzim pepsin. Enzim pepsin ini adalah enzim utama di abomasum sebagai pemecah pertama senyawa protein menjadi polipeptida 2 yang bervariasi besarnya dan asam amino. Hasil pencernaan enzim pepsin akan dicerna lanjut oleh enzim protein lain di usus halus. Dalam lambung tidak terjadi pencernaan karbohidrat yang penting. Lambung menghasilkan lipase sehingga mulai terjadi pencernaan lemak. Pencernaan karbohidrat, pati dan gula dan lemak efektif dilakukan di usus halus. Terdapat 3 sumber penghasil zat pencernaan di usus halus, yaitu dari kelenjar pankreas, kelenjar empedu, dan dinding usus halus. Dinding usus duodenum mensekresikan senyawa alkali yang berfungsi sebagai pelicin dan pelindung duodenum dari pengaruh asam lambung. Kelenjar pankreas mengeluarkan cairan ion bikarbonat yang berkadar tinggi yang berfungsi menetralkan pH yang rendah ketika keluar dari lambung. Komponen utama cairan empedu adalah garam, kalium, dan natrium yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak. Lemak akan dicerna oleh enzim lipase dalam keadaan teremulsi atau kondisi alkalis. Hasil pencernaan lemak menghasilkan asam lemak bebas, monogliserida, digliserida, dan trigliserida yang dapat diserap usus halus. Volatile fatty acid, mineral dan vitamin yang tidak terserap di rumen akan terserap di bagian ini. Hanya efektivitasnya rendah. Proses penyerapan asam amino di usus halus melibatkan ion natrium sebagai pembawanya atau carrier mediated transport, di mana ion natrium keluar dari sel mukosa usus dan berpasangan dengan asam-asam amino dan sebelum diserap kembali. Produk akhir pencernaan asam nukleat dari protein mikroba akan menghasilkan purin dan pirimidin.
Kemudian kedua zat ini dikatabolisme pada hewan ruminansia menjadi alantoin yang disekresikan ke dalam urin. Oleh karena itu, tinggi rendahnya alantoin dalam urin mengindikasikan tinggi rendahnya produksi protein mikroba. Enzim-enzim pencernaan yang terdapat di usus halus dan tempat sekresinya serta fungsi dan hasil pencernaannya disajikan pada berikutnya. Nah, ini adalah tabel di mana enzim-enzim proteolitik utama dan asam-asam amino khusus yang diserangnya. Ini salah satu contohnya, misalkan enzim yang tidak aktif adalah trypsinogen, kemudian aktivatornya adalah enterokinase, sementara enzim aktifnya adalah tripsin, di mana pH yang optimal pada kondisi itu adalah antara 7,6 sampai 8,0. Sedangkan titik-titik pemecahannya adalah L-arginin dan L-lysin. Sedangkan pencernaan asam-asam nukleat dalam usus kecil, enzimnya adalah pankreatik ribonuklease, pH optimumnya adalah 7,7, titik pemecahannya adalah hidrolisis ikatan fosfodiester RNA, jenisnya adalah endonuklease, produknya adalah mono atau poliribonukleotida. Kemudian setelah masuk ke dalam usus besar, dan kita tahu bahwa usus besar itu terdiri dari kolon, sekum, dan rektum. Bagian sekum suatu kantung buntu yang merupakan tempat fermentasi yang mirip dengan rumen. Di sini ada kelompok bakteri di mana genusnya misalkan adalah Bacteroides, Butyrivibrio, Fusobacterium, Streptococcus, Selenomonas, dan Micrococcus. Digesta serat kasar yang tidak difermentasi di rumen dapat difermentasi kembali di bagian ini hingga dapat termanfaatkan sebanyak 30%. Metabolit hasil fermentasi sama dengan di rumen yaitu volatile fatty acid, amonia, metan, dan vitamin yang selanjutnya akan diserap di bagian ini. Fermentasi di usus besar tidak seefektif di rumen karena jumlah mikroba yang hidup 10-1000 kali lebih sedikit dibandingkan kondisi di rumen. Kemudian fungsi kolon. Kolon adalah penyerapan air digesta. Penyerapan air ini punya fungsi mengefisiensi kebutuhan air, terutama ruminansia iklim kering, seperti unta, domba, dan kambing. Kemudian juga di kolon ini terjadi penyerapan mineral dan asam lemak. Dalam kolon terjadi fermentasi tetapi tidak seintensif dalam saikum. Demikian untuk materi pencernaan di pasca rumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.